Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Siswa-siswi SMA Nusantara kelas 12, kita akan melanjutkan materi pembahasan kita tentang bersikap demokratis tercantum dalam Quran surah Al-Imran ayat 159. Minggu yang lalu Bapak sudah jelaskan ya mengenai ayat Quran surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum bil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan ini skema artik dari kata pabima ya. Jadi kosakata dari Quran surah Al-Imran ayat 159. Ya, ini sudah minallahi lintalahum, kaum Muhammad berlaku lemah lembut ya lahum terhadap mereka walau kunta sekiranya ya kunta kamu faddan bersikap keras dan bersikap kasar dan faddu min haulik kata Allah mereka menjauhkan diri min haulik dari sekitaran kamu fa'fu anhum maka maafkanlah mereka wastaghfir lahum dan mohonkanlah ampunan untuk mereka wasyawirhum bil amr ya dan musyawarah dengan mereka. Ini ayat ini ya Quran surah Al-Imran ayat 159 fabima rahmati minallahi linta maka berkat rahmat Allah lah. Jadi ketika kalian menemukan ayat ini fabima rahmatin minallahi atas berkat rahmat Allah. Ya, kita pernah bahkan sering ya membaca kalimat Undang-Undang Dasar 1445 ya, 1945 atas berkat rahmat Allah. Berarti secara sepenuhnya kalau Allah tidak ridho dengan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus, kalau Allah tidak ridho, mungkin negara kita sampai saat ini belum merdeka. Tapi di ayat, maaf ya, di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 saja, atas berkat rahmat Allah lah yang maha kuasa. Nah, di ayat ini, kenapa? Allah menurunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW ya mengingatkan Rasulullah SAW maka berkat rahmat Allah lah minallahi lintalahu engkau Muhammad berlaku lemah lembut. Kalau rahmat Allah tidak turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW mungkin Rasulullah hatinya begitu kasar ya, hatinya Rasulullah begitu tidak menerima ya ajakan-ajakan mereka. Lahum walau kunta faddan ghalidul qalbi dan terhadap mereka sekiranya kamu bersikap keras. Nah, kata Allah, kalau baginda Nabi Muhammad SAW bersikap keras ya, hatinya, pendapatnya kepada orang-orang kafir Quraisy pada saat itu ya berhati kasar lan faddu kata Allah lan faddu hai Muhammad mereka menjauhkan diri min haulik dari sekitaran kamu. Maka dengan cepatlah ya sikap yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika diingatkan oleh Allah di dalam ayat ini fa'fu anhum maka maafkanlah mereka. Sikap Nabi Muhammad SAW ya Rasulullah memaafkan mereka. Rasulullah menerima musyawarah mereka ya. Wastaghfir lahum dan mohonkanlah ampunan untuk mereka ya karena mereka tidak tahu. Ya, kalau Rasulullah itu nabi dan rasul, membawa risalah kenabiannya, membawa risalah kenabian nabi terakhir yang menyampaikan kebenaran kepada orang-orang kafir Quraisy yang belum tahu bahwa kalau Rasulullah itu nabi dan rasul terakhir. Wasyawirhum fil amri kata Allah, bermusyawarahlah dengan mereka. Jangan ambil keputusan kamu sendiri, tapi kamu harus memutuskan segala sesuatunya harus dengan musyawarah kata Allah. Ya. Fa'idha azam tafatawakkal kata Allah maka apabila kamu berazam maka bertakwalah bertawakallah kalian kepada Allah sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Quran surah Al-Imran yang minggu lalu sudah Bapak jelaskan. Pertama Al-Imran dan Al-Baqarah disebut sebagai Az-Zahrawani atau dua yang cemerlang. Kemudian
karena kedua surat ini mengingati banyak hal yang disembunyikan oleh ahli kitab seperti kelahiran Nabi Isa alaihissalam dari kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Quran surah Al-Imran termasuk golongan surah Madaniyah, dan surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bertempat tinggal di kota Madinah Al-Munawwarah. Secara khusus surah Al-Imran ayat 159 ini memiliki asbabun nuzulnya. Pertama, asbabun nuzul tentang apa? Asbabun nuzul ayat ini berkaitan tentang sesudahnya terjadi perang Uhud yang banyak menimbulkan korban dari kaum muslimin. Kekalahan kaum muslimin disebabkan tidak mematuhi perintah Allah, Rasulullah dan Allah dalam hal strategi siasat peperangan, sehingga tipu daya musuh berhasil menghadapi sikap dan perbuatan kaumnya itu. Rasulullah tidak menunjukkan sikap marah maupun bersikap keras, namun tetap bersikap lemah lembut dan lapang dada. Ini yang dikisahkan oleh para ahli mufassir mengenai ayat Quran surah Al-Imran ayat 159, bahwasanya asbab an-nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat ini ketika kaum muslimin tidak mematuhi perintah Rasulullah dalam hal peperangan. Ya, mereka sibuk dengan strategi mereka masing-masing. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kepada para sahabat, kemudian para sahabat mengingatkan kepada kaumnya atau para sahabat yang lainnya, para mujahid perang pada saat itu, pada perang Uhud, ya, karena dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal peperangan tersebut. Tetapi Masya Allah, mereka lebih sibuk dengan mencari keuntungan-keuntungan dunia, sahabat-sahabat yang lain, para prajurit Rasulullah SAW, sehingga tidak mematuhi peraturan atau titah-titah perintah-perintah Rasulullah itu diabaikan, sehingga musuh yang tadinya sudah mengalah, sudah ada sifat atau sikap ini ya, sikap kalah ya, khawatir gitu tuh, udah khawatir, malah berbelok. Musuh yang tadinya lari terbirit-birit kalah dari peperangan Uhud pada saat itu, tapi namun di luar dugaan, ya, musuh ternyata hanya berbelok saja, menyeimbangkan strategi yang mengalahkan kaum muslimin pada saat itu, sehingga Rasulullah terluka, sahabat-sahabat yang lain banyak yang syahid pada peperangan perang Uhud pada seketika itu. Sehingga ayat ini menjadi peringatan kepada Rasulullah SAW akan terjadinya sebuah perintah yang tidak dipatuhi oleh kaum muslimin ketika perang Uhud. Kata Allah dalam firman-Nya, lang faddu min haulik, ya, kamu harus bersikap lemah lembut kepada para sahabat yang lainnya, kepada kaum muslimin yang lainnya. Ya, sehingga ya, ayat ini menjadi pengingat baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Di dalam ayat ini, wasyawirhum fil amr, ada penekanan kalimat wasyawirhum fil amr, musyawarah dalam perundingan antara pribadi dan golongan mengenai suatu masalah atau beberapa masalah dengan maksud untuk mengambil keputusan atau kesepakatan bersama. Dan ini diajarkan oleh Al-Quran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita dihadapi persoalan dan kesulitan, ya, tidak ditemukan jawabannya, tidak diketemukan solusinya, maka Al-Quranul Karim memberikan solusi terbaik, wasyawirhum bil amr, maka bermusyawarah kalian di antara kalian ketika kalian ingin mengambil keputusan atau kesepakatan bersama dengan cara musyawarah. Prinsip-prinsip musyawarah: pertama, melandasi musyawarah dengan hati yang bersih, tidak kasar, lemah lembut, dan penuh kasih sayang. Dalam musyawarah hendaklah bersikap dan berperilaku baik. 3, para peserta musyawarah hendaklah berlapang dada, bersedia memberi manfaat apabila dalam musyawarah itu terjadi perbedaan pendapat. 4, hasil musyawarah yang telah disepakati bersama hendaklah dilaksanakan dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin penekanan di poin keempat ini sebagai penekanan ketika kita menemukan solusi dari apa yang kita rundingkan, dari apa yang kita musyawarahkan, kemudian kita berserah diri kepada Allah dengan cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu prinsip-prinsip musyawarah. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang Bapak sampaikan. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.